Halo guys, kembali lagi di channel Yende. Di video kali ini, Raul akan melanjutkan film kemarin berjudul Gi Ijo Retaliation yang dirilis pada tahun 2013. Film ini menceritakan tentang anggota Gi Ijo baru yang mencoba menghentikan Cobra yang kini menimbulkan masalah lagi dengan membuat senjata pemusnah massal kedua. Berhasilkah anggota Gi Ijo menghentikan Koros? Daripada penasaran, yuk mari kita simak alur ceritanya. Film dibuka dengan Duke yang sedang memimpin sebuah misi di zona demilitarisasi semenanjung Korea Utara. Misi itu berupa membebaskan seorang pengedar ikan cana yang ditangkap oleh militer Korut. Dalam misi ini, Duke memimpin anggota baru Gi Ijo yang bernama Roadblock, Mouse, dan Jay, yang sayangnya bukan seorang Tobrut. Dengan kerjasama tim yang akurat, mereka akhirnya berhasil membebaskan pengedar cana. Namun sebelum mereka pergi, Mouse dengan konyolnya mengganti bendera Korut dengan bendera Gi Ijo. Setelah misi mereka berhasil, scene menunjukkan bahwa sekarang anggota Gi Ijo telah banyak yang berubah. Seperti masuknya anggota baru dan keluarnya Rip serta Tobrut baik. Selain itu, Storm Shadow juga dinyatakan belum meninggal dan ia diyakini sedang merencanakan sesuatu. Mengingat kalau salah satu anggota Koros yaitu Zartan masih menyamar sebagai seorang presiden Amerika Serikat dan belum terbongkar. Dari situlah Zartan serta Storm berencana untuk membebaskan Rex atau komandan Koros guna melakukan balas dendam. Kita kemudian beralih ke Tokyo, Jepang, di mana klan asal Snake Eye bernama klan Arashikage sedang melakukan tes ketangkasan salah satu anggota bernama Jing yang merupakan sepupu Storm Shadow. Dalam tes itu, ketua klan yaitu si Guru Buta meminta Jing untuk melawan Snake Eye dengan mata tertutup. Meskipun tes ini sangat susah, tetapi Jing terus berusaha menyerang Snake Eye yang gerakannya jauh lebih lincah dari Hayabusa. Sampai akhirnya, Snake Eye berhasil mengambil sehelai bulu ketek Jing dan Jing dinyatakan gagal. Si guru lalu memberi Snake Eye hadiah berupa pedang katana yang terbuat dari karbon dioksida. Sementara itu, Duke dan Roadblock sedang mengisi waktu luang mereka dengan bermain PUBG. Namun saat sedang asik-asiknya bermain, dua putri Roadblock datang mengganggu Duke. Setelah kedua putri Roadblock pergi, Rod melihat berita televisi yang menampilkan kalau Pakistan sedang perang saudara yang mengibatkan Presiden Pakistan tewas. Mengetahui Presiden Pakistan telah tiada dan pemberontak mengambil alih nuklir negara, Presiden AS alias Zartan pun langsung mengadakan rapat untuk mengatur rencana merebut nuklir tersebut dari tangan pemberontak. Ia lalu menugaskan tim Gi Ijo yang secara langsung OTW ke Pakistan. Dalam tugas ini, Duke membawa puluhan personil termasuk Roadblock, Mouse, dan Jay. Sedang Snake Eye tidak ikut karena ia masih sibuk kencan dengan Rai Kamiki. Sesamanya di markas pemberontak, mereka lalu langsung menyergap pemberontak yang jumlahnya tak terlalu banyak. Dalam penyergapan tersebut, tim Gi Ijo berhasil melumpuhkan para pemberontak dengan sangat mudah. Setelah mengamankan beberapa nuklir, tim Gi Ijo lalu membuat markas dadakan di tengah gurun pasir. Duke memberitahu para tim kalau 5 jam lagi pasukan udara akan datang menjemput mereka. Setelah mengetahui tim Gi Ijo berhasil mengambil alih nuklir Pakistan, Zartan menemui presiden asli yang ia sembunyikan di dalam bunker. Di sana, Zartan memberitahu presiden kalau organisasi Cobra mulai menyebar, bahkan sebagian besar pengawal presiden pun sekarang ikut dengan Cobra. Zartan juga mengungkapkan kalau ia akan menyingkirkan Gi Ijo yang ternyata sudah masuk ke perangkapnya. Zartan mengancam akan mengakhiri keluarga presiden jika presiden tidak memberitahu di mana lokasi penjara komandan Cobra berada.
Kita kemudian beralih ke tim Gi Ijo, di mana Duke dan Roadblock mulai mempersiapkan perlengkapan mereka karena pasukan udara akan datang. Namun di saat itu juga, Rod melihat serangga kunang-kunang yang tubuhnya seperti robot. Hal ini pun membuat Rod merasa ada yang tidak beres. Dan benar saja, gak lama kemudian pasukan udara yang seharusnya menjemput mereka malah mulai menembaki para anggota Gi Ijo. Serangan dadakan itu membunuh sebagian besar anggota yang kebanyakan baru bangun turu. Duke sebagai pemimpin yang baik mencoba menyelamatkan Mouse dari tembakan peluru. Namun karena mereka terus-terusan dibombardir, Duke pun akhirnya rela mengorbankan nyawanya demi Mouse. Rod, Jay, dan Roadblock kemudian menyelamatkan diri dengan masuk ke sumur. Setelah menunggu beberapa menit, ketiganya mendengar suara mobil yang ternyata dari pasukan pemerintah yang sudah diambil alih oleh Zartan. Saat pasukan itu mengecek sumur, Rod, Mouse, dan Jay segera mengelam sehingga keberadaan mereka tidak dapat diketahui. Setelah kejadian itu, Zartan mengadakan konferensi pers di mana ia menuduh Gi Ijo telah berkhianat dengan mencuri hulu ledak nuklir. Gak cuma itu, Zartan juga akan menangkap anggota Gi Ijo tersisa termasuk Snake Eye agar Gi Ijo benar-benar lenyap dari muka bumi ini. Keesokan harinya, Rod, Mouse, dan Jay lalu keluar dari sumur dan menemukan kalau semua anggotanya telah tewas. Rod lalu mengumpulkan tak para anggota dan berjanji akan membunuh orang yang telah membuat teman-temannya mati. Di malam harinya, Snake Eye akhirnya berhasil tertangkap dan dibawa ke penjara bawah tanah Ensergen yang merupakan tempat komando Cobra dan James ditahan. Kepala penjara bernama Wanto kemudian membawa Snake Eye ke hadapan Komandan Cobra dan James yang dimasukkan ke dalam tabung blutuk-blutuk sebagai sel mereka, di mana tabung itu berfungsi menghentikan gerak tubuh tahanan. Akan tetapi si tahanan masih bisa tersadar. Sebelum Wanto memasukkan Snake ke tabung, ia sengaja membuka topeng Snake Eye dan betapa terkejutnya Wanto kalau ternyata Snake Eye adalah Storm Shadow. Tentunya Shadow bukanlah Snake Eye yang asli karena ia sedang merencanakan sesuatu untuk membebaskan Komandan Cobra. Dan benar saja, setelah Shadow dimasukkan ke dalam tabung, datanglah pria misterius bermotor yang secara langsung melepaskan ratusan bom kunang-kunang robot. Menyadari rekannya sudah datang, Shadow pun pura-pura mati. Dan begitu salah satu petugas mengecek tabung Shadow, Shadow langsung melek dan menyerang petugas tersebut. Bukannya lari, Wanto malah menyuruh petugas untuk menembak tabung tersebut. Dan alhasil Shadow pun terbebas lalu mulai membunuh para petugas lainnya. Bersama dengan itu, kunang-kunang yang berkeliaran di luar penjara mulai meledak dan membunuh para petugas. Pria misterius itu lalu menerobos penjara dengan meledakkan motornya ke pintu masuk penjara. Shadow melepaskan Komandan Cobra yang kini harus memakai helm oksigen agar bisa bernapas. Sementara Wanto meminta petugas tersisa untuk menembak siapa saja yang keluar dari pintu belakang. Namun di saat itu juga bola neker tiba-tiba menggelinding dan meledak sehingga membunuh para petugas dan melukai Wanto. Shadow dan Cobra lalu menyambut pria misterius itu yang ternyata mantan rekan Cobra bernama Firefly. Melihat tangannya lepas, Wanto pun nekat menembak tabung gas raksasa yang mengakibatkan ledakan besar terjadi. Ledakan itu membuat Wanto terbunuh sedang Shadow mengalami luka bakar di bagian punggungnya. Saat ketiganya hendak kabur, Snake Eye lalu muncul dari balik pohon. Namun ketika Snake Eye hendak mengejar mereka, Jing datang dan mengungkapkan kalau ia akan membantu Snake menangkap Shadow. Komandan Cobra dan Firefly lalu tiba di markas baru mereka, yang kini sedang mengerjakan senjata pemusnah massal yang disebut sebagai Proyek Zeus. Di sana Cobra bertemu dengan Zartan yang bertanya kemana perginya Shadow.
Cobra pun mengungkapkan kalau Shadow sedang dibawa ke pegunungan bersalju untuk mengobati luka bakarnya. Di sisi lain, Rod, Block, Mouse, dan Jay pergi ke kampung halaman Rod. Di sana mereka bertemu dengan teman lama Rod yang menyuruh mereka untuk bersembunyi di camp gym terbenggelai yang dulunya tempat tinggal Rod. Di sana mereka menggunakan komputer bekas untuk menghubungi anggota Gi Ijo tersisa yang kemudian diterima oleh Snake Eye dan Jing yang sedang melakukan perjalanan menangkap Shadow. Sementara itu, Shadow sendiri berada di sebuah dojo ninja rahasia yang letaknya tepat di tepi tebing pegunungan Himalaya. Di sana Shadow menjalani pengobatan tradisional yang dikelola oleh seorang simbah-simbah. Jay, Mouse, dan Rod lalu mulai menyelidiki keanehan tentang presiden yang diduga dalang dari penyerangan Gi Ijo. Dalam penyelidikan tersebut, Jay menemukan kejanggalan tentang gaya bicara presiden yang berubah. Dari situlah mereka meyakini kalau presiden sekarang adalah palsu. Dan untuk menyelidiki lebih lanjut, mereka membutuhkan bantuan seorang mantan jenderal yang pertama kali menciptakan Gi Ijo. Ketiganya lalu pergi ke rumah jenderal tersebut dan disambut dengan tegang oleh si jenderal yang bernama Kelton. Rod kemudian menunjukkan banyaknya tak anggota GGO yang gugur dan beritahu Kelton kalau presidenlah dalang dari semua ini. Selain itu, Rod juga mengungkapkan kalau presiden yang sekarang adalah palsu. Namun karena Rod tak ada bukti, Kelton pun tak percaya dan meminta mereka untuk mencari bukti terlebih dahulu. Di sisi lain, Snake dan Jing akhirnya sampai di atas tebing yang menjadi lokasi dojo rahasia Shadow. Keduanya lalu mulai menyusup ke dojo menggunakan tali yang kemudian langsung diketahui oleh Shadow setelah melihat para ninja pating berjatuhan diserang oleh Snake Eye. Snake Eye kemudian menemui Shadow dan pertarungan di antara keduanya pun terjadi. Begitu pula dengan Jing yang mulai bertarung dengan Simbah. Dalam pertarungan itu, Jing berhasil mengalahkan Simbah. Setelah itu, ia menyusul Snake Eye dan melumpuhkan Shadow dengan obat bius, lalu masukkannya ke dalam kantong. Dikarenakan para ninja merah mulai bertatangan, Snake dan Jing pun segera berayun menggunakan tali. Begitu pula dengan para ninja merah yang tak sudi Shadow dibawa pergi oleh mereka. Snake Eye lalu meletakkan Shadow ke sisi tebing. Setelah itu, ia dan Jing mulai melawan para ninja merah sambil berayun-ayun di sisi tebing. Dalam pertarungan itu, keduanya berhasil menjatuhkan puluhan ninja dengan sangat mudah. Namun ketika mereka hendak mengambil kembali Shadow, ninja merah lagi-lagi datang lebih banyak. Snake pun segera mendorong Jing, kemudian ia menembakkan flare gun ke gundukan es sehingga gundukan itu mulai longsor menghantam para ninja. Untungnya Snake Eye selamat dari longsoran tersebut, begitu pula dengan Shadow. Di malam harinya, Jay pergi ke pesta para pejabat yang diadakan oleh presiden untuk mengambil sampel DNA presiden. Sedangkan Rod dan Mouse menunggu Jay di luar pesta. Dalam aksinya, Jay lolos pemeriksaan dan mulai merayu presiden. Ketika rayuan J berhasil, ia diam-diam mengambil selai rambut presiden dan mengetesnya menggunakan perangkat kecil. Perangkat itu lalu tersambung ke perangkat milik Rod yang mulai menganalisa DNA presiden. Namun, di saat itu juga, pengawal presiden mendeteksi kalau J ternyata anggota Gi Ijo yang sedang menyamar. Para pengawal pun segera pergi ke pesta untuk menangkap Jay, tapi untungnya Jay lebih dulu meninggalkan pesta. Setelah analisa selesai, Rod terkejut karena presiden sekarang adalah Zartan. Bukannya langsung pergi, Rod malah ingin menembak presiden, namun sebelum hal itu terjadi, bom kunang-kunang muncul menyerang Rod. Rod lalu bertemu Firefly dan pertarungan di antara mereka pun terjadi. Dalam pertarungan itu, Rod kalah telak. Untungnya, sebelum Firefly membunuh Rod, Firefly lebih dulu ditabrak oleh Mouse dan memilih kabur melarikan diri. Di sisi lain, Snake, Eye, dan Jing membawa Shadow ke hadapan Master Buta yang akan memberi Shadow hukuman karena telah berpihak ke musuh dan juga membunuh Master pertama mereka 20 tahun yang lalu. Namun di sini Shadow mengungkapkan fakta kalau yang membunuh Master bukanlah dirinya.
Jadi sebelum terbunuhnya sang guru, Shadow ternyata berteman dengan seorang master samurai yang bersikap baik dengan Shadow. Sampai akhirnya Shadow menganggap kalau master samurai itu adalah guru keduanya. Namun pada suatu hari si master samurai itu menyusup ke dalam dojo dan membunuh si master. Pada saat itu, Snake hanya melihat Shadow sehingga Snake berpikir kalau Shadow lah yang membunuh sang master. Shadow lalu mengungkapkan kalau master samurai itu adalah orang yang jago menyamar. Siapa lagi kalau bukan Zartan. Sementara itu, Zartan, Cobra, dan Firefly pergi menemui presiden di bunker untuk meminta sandi retina nuklir milik Amerika. Zartan dan Cobra mengungkapkan kalau mereka memiliki rencana mengundang berbagai macam negara untuk melakukan pelucutan senjata, di mana jika rencana itu berhasil, maka semua negara di muka bumi ini akan bertukuk lutut dengan Cobra. Saat Rod, Mouse, dan Jay hendak makan malam, tiba-tiba ada seseorang yang menyusup ke markas mereka. Dan saat diselidiki, ternyata penyusup itu adalah Snake Eye, Jing, dan Shadow yang kini berpihak ke Gi Ijo. Shadow mengungkapkan kalau Cobra memiliki senjata pemusnah massal yang jauh lebih berbahaya dari nuklir. Dan untuk menghentikan Cobra, mereka harus menyergap Cobra di pertemuan negara yang akan diadakan besok siang di kediaman presiden. Keesokan harinya, Shadow dan Gi Ijo tersisa kemudian pergi ke rumah Kelton untuk meminta persenjataan. Singkat cerita, setelah semuanya siap, mereka pun langsung pergi ke pertemuan negara yang saat itu dipimpin oleh Zartan. Dalam pertemuan itu, Zartan mengungkapkan kalau dirinya ingin masing-masing negara hidup damai tanpa nuklir. Dan untuk memulainya, Zartan pun meluncurkan semua nuklirnya ke Korea Utara dan menyatakan kalau sekarang mereka sedang berperang. Hal ini tentu saja membuat para presiden lainnya terkejut. Zartan kemudian meminta para presiden untuk meluncurkan semua nuklirnya sehingga setiap negara akan sama-sama rusaknya. Namun begitu semua negara meluncurkan nuklirnya, Zartan malah meminta mereka untuk meledakkan nuklir mereka di angkasa. Sehingga kini setiap negara tidak memiliki nuklir dan bumi akan aman. Setelah semua negara tak memiliki nuklir, Komandan Cobra dan pasukannya datang. Dari sinilah mereka mengungkapkan niat busuknya, yaitu memperkenalkan senjata pemusnah massal bernama Zeus yang berbasis di orbit bumi. Zartan lalu mengartikan salah satu Zeus yang secara langsung menembakkan sebuah peluru besi besar ke kota Moskow. Meskipun peluru besi tersebut biasa saja, tapi jika dijatuhkan dari atas atmosfer, maka akan menyebabkan efek ledak yang sangat brutal dan mampu merusak kota dalam hitungan detik saja. Dengan senjata inilah, Cobra meminta para presiden untuk bertelur lutut dengan mereka. Bersama dengan itu, tim Gi Ijo mulai menyergap kediaman presiden. Mereka membagi tugas di mana Kelton dan Jay bertugas mencari bunker presiden yang asli. Shadow lalu mulai membuat onar dengan melawan para Cobra yang kemudian dibantu oleh Jing. Sementara Rod menggunakan kendaraan tank untuk menyingkirkan alat-alat tempur milik musuh. Dalam pertempuran itu, Shadow dibantu oleh Snake Eye yang memberinya pedang karbon dioksida. Shadow lalu mengejar Zartan dan menggunakan pedang tersebut untuk membunuhnya. Namun, sebelum membunuh Zartan, Firefly datang meledakkan mereka dan membawa pergi detonator milik Zeus. Kelton dan Jay akhirnya berhasil menemukan bunker presiden. Setelah membasmi para pengawal, keduanya lalu membebaskan presiden dan membawanya pergi dari bunker. Sementara Shadow akhirnya berhasil membunuh Zartan dengan pedangnya. Melihat seluruh pasukannya kalah, Komandan Cobra kemudian memutuskan untuk melarikan diri menggunakan kapal. Begitu pula dengan Firefly yang kemudian dikejar oleh Rod.
Dalam pengejaran itu, Rod berhasil meledakkan kapal Firefly. Setelah mendarat, Rod lalu berhadapan dengan Firefly yang mengajaknya duel pistol dari jarak dekat. Dalam duel itu, Rod berhasil mengalahkan Firefly dan segera menonaktifkan detonator Zeus yang membuat semua satelit Zeus meledak. Firefly yang masih hidup lalu mencoba membunuh Rod dengan bom kunang-kunang. Namun tanpa ia sadari ternyata detonator bom itu sudah berada di tangan Rod yang secara langsung meledakkan kunang-kunang dan seketika membunuh Firefly. Setelah kejadian itu, Presiden Ashley membuat pers untuk menyatakan tentang apa yang sebenarnya terjadi dan menganggap kalau Gi Ijo adalah instalasi terbaik AS. Sebagai ucapan terima kasih karena telah menyelamatkan Amerika dari kehancuran, Presiden pun memberikan mereka hadiah. Begitu pula dengan Kelton yang memberikan Rod sebuah pistol. Film ini kemudian ditutup dengan Kelton yang berjanji akan membantu Rod menemukan Komandan Cobra yang kini masih berkeliaran di luar sana. Dan film pun berakhir. Oke guys, itulah alutsista film Gi Ijo Retaliation. Semoga kalian terhibur dengan alutsista yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari YND, sampai jumpa di video berikutnya.